Selamat datang di jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kali ini kita akan kuliah dengan judul Agroekosistem dan Pengelolaan Penyakit Tumbuhan. Pada kuliah terdahulu kita sudah mempelajari bahwa terjadinya satu penyakit tanaman itu ditentukan oleh interaksi dari 3 komponen, yaitu patogen, kemudian faktor tanamannya sendiri, dan faktor agroekosistem atau ekologi di mana tanaman itu kita tumbuhkan. Nah, kali ini kita akan membahas aspek agroekosistem dalam pengelolaan penyakit tanaman dan aspek patogen dalam pengelolaan penyakit tanaman. Gambar ini memperlihatkan secara diagramatik bahwa ada aspek agroekosistem yang berperan dalam menimbulkan penyakit pada tanaman. Selain faktor patogen dan juga tanaman itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas aspek agroekosistem dan aspek patogen dalam pengendalian penyakit tanaman. Dan kuliah akan datang kita akan mempelajari atau membahas aspek tanaman dalam pengelolaan penyakit tanaman. Nah, sebelum kita masuk secara detail tentang agroekosistem, kita coba melihat ekosistem alami yang direpresentasikan oleh hutan alam yang banyak terdapat di Indonesia sebagai negara mega biodiversitas. Apa ciri dari ekosistem hutan? Pada ekosistem hutan atau ekosistem alami, interaksi antara abiotik dan biotik itu seimbang. Keseimbangan faktor tersebut yang akan membuat tidak terjadi dominasi spesies, karena masing-masing spesies itu saling mengontrol sehingga tidak ada populasi yang bisa lebih tinggi, karena dalam rantai makanan masih alami sehingga tidak terjadi dominasi dari satu spesies tertentu yang pada akhirnya bisa merusak tanaman itu sendiri. Nah, kalau kita mulai masuk ke agroekosistem, agroekosistem adalah atau ekosistem pertanian, itu sudah satu ekosistem alami yang dirubah oleh manusia untuk tujuan kebutuhan manusia. Jadi, secara garis besar, ekosistem dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ekosistem alami, tadi saya sampaikan itu adalah hutan alamiah, ya, jadi bukan hutan tanaman industri, tapi hutan alam, ya. Kemudian ekosistem binaan manusia. Tadi saya sampaikan bahwa ekosistem alami merupakan ekosistem yang pembentukannya dan perkembangannya berjalan secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem binaan manusia adalah ekosistem yang proses pembentukannya dan pengembangannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga campur tangan manusia menjadi unsur yang sangat dominan. Di hutan bukan tidak ada
organisme pengganggu tanaman ada, tapi dia secara alamiah dikontrol oleh organisme-organisme lain yang tidak mungkin bisa patogen itu outbreak ya, populasi yang besar, sehingga pada kondisi keseimbangan masing-masing bisa mengendalikan suatu mikroorganisme yang lain. Oleh sebab itu, biodiversitas atau keragaman ini adalah salah satu cara untuk bisa melestarikan suatu vegetasi. Di sini perubahan ekosistem hutan, kemudian manusia membutuhkan minyak kelapa sawit, maka ribuan hektar bahkan jutaan hektar kita rubah ekosistem hutan menjadi ekosistem perkebunan. Apa yang terjadi di ekosistem perkebunan? Nah, perkebunan sekarang sudah secara monokultur, sehingga banyak sekali permasalahan hama dan penyakit yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit. Katakanlah sekarang penyakit yang sangat berbahaya di kelapa sawit adalah penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma, dan ini terjadi pada daerah-daerah kelapa sawit yang sudah tua, dan ini merupakan salah satu permasalahan besar. Kemudian manusia juga merubah hutan menjadi pertanian dalam arti sempit ya, tanaman pangan, hortikultura, sehingga juga terjadi pemusnahan atau mengurangi biodiversitas yang sebelumnya ada di tanaman hutan menjadi monokultur, tanaman padi yang terhampar berapa ribu hektar, tanaman jagung dan sebagainya yang sangat rentan terhadap investasi patogen maupun hama di suatu daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat karakter dari agroekosistem dibandingkan dengan ekosistem pada pertanian tradisional, di sini kita lihat bahwa pada zaman dulu, sebelum ada pertanian modern, pertanian tradisional, mereka nanam padi pada luasan yang sedikit, dan di sampingnya akan terdapat tanaman-tanaman lain yang bisa menjaga keragaman genetika suatu populasi tanaman. Di sebelah tanaman padi ada tanaman gulma, ada tanaman hutan dan sebagainya, sehingga pada pertanian tradisional itu tidak terjadi adanya ledakan suatu hama atau patogen. Sehingga pada pertanian tradisional orang tidak pernah menggunakan pestisida, tidak pernah menggunakan pupuk anorganik, sehingga sifat alami, sehingga tidak terjadi adanya permasalahan yang signifikan tentang hama dan penyakit. Nah, kita berubah karena kebutuhan manusia untuk produk pertanian. Di sebelahnya ada pertanian modern. Ini sudah monokultur ya. Ini contohnya di tanaman tebu. Di Lampung saja lebih dari 200.000 hektar hamparan monokultur tanaman tebu. Dan ini sangat rawan terhadap hama maupun patogen. Kenapa? Karena keberadaan patogen maupun hama tidak lagi berdampingan dengan organisme antagonis yang terhadap hama atau patogen, sehingga patogen yang menyerang tebu ini akan leluasa berkembang dan pada akhirnya akan menghambat budidaya tebu itu sendiri. Banyak sekali kasus-kasus penyakit tanaman pada tebu yang telah
membawa kerugian yang besar dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengatasi penyakit-penyakit yang menyerang tanaman tebu. Nah, kalau lihat peran manusia dalam merubah ekosistem, ini kelihatan pada gambar ini bahwa manusia bisa mengolah tanah menjadi yang tadi vegetasinya, biodiversitasnya lengkap, menjadi lahan pertanian yang hanya terdiri oleh satu jenis tanaman. Dan proses perubahan agroekosistem itu sudah membawa perubahan struktur dari organisme atau mikroorganisme pada lahan pertanian itu, sehingga pada tanaman yang monokultur hanya tersisa patogen atau hama yang bisa memanfaatkan tanaman monokultur itu untuk hidup. Sehingga sebaliknya tanaman-tanaman yang patogen yang atau mikroorganisme yang tidak bisa memanfaatkan tanaman yang kita tanam sebagai sumber kehidupan dia akan musnah. Apalagi kalau kita dalam pertanian intensif kita menggunakan pupuk anorganik dan juga pestisida yang juga akan bisa memusnahkan mikroorganisme yang sebenarnya diperlukan untuk mengontrol populasi patogen dan juga populasi hama. Nah, kalau kita lihat apa saja input yang dilakukan manusia dalam proses budidaya tanaman, ini kelihatan bahwa di sini dalam budidaya tanaman orang menggunakan pupuk anorganik, kemudian tidak sedikit pestisida yang juga beracun terhadap lingkungan, beracun terhadap mikroorganisme non-target, dan juga akan mengundang serangan hama dan patogen. Jadi pada ekosistem didominasi oleh tanaman tertentu saja yang dipilih oleh manusia dan sering merupakan tanaman baru yang dimasukkan ke dalam satu ekosistem tersebut. Agroekosistem pada umumnya tidak memiliki keragaman biotik dan genetik yang tinggi sehingga kurang stabil. Jadi kalau monokultur, jadi dengan keseragaman genetik itu akan mudah sekali diserang oleh suatu mikroorganisme atau hama tertentu sehingga agroekosistem yang monokultur itu menjadi agroekosistem yang tidak stabil. Umur tanaman yang ada dalam agrosistem itu relatif seragam. Jadi pada satu saat vegetasinya penuh, kemudian setelah setahun semua diolah tanahnya jadi bersih lagi, dan ini akan membawa perubahan yang terjadi dalam agroekosistem atau ekosistem pertanian yang tersebut. Terdapat masukan pupuk dan pestisida dan air irigasi sehingga jaringan tanaman menjadi kaya akan unsur hara. Jadi ini juga makanya dalam salah satu kultur teknis keseimbangan unsur hara ini menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan karena pemupukan atau unsur hara atau nutrisi yang tidak seimbang juga akan membuat tanaman menjadi rentan terhadap patogen dan hama. Akibat dari sifat-sifat tersebut di atas, dalam agrosistem sering terjadi letusan populasi organisme pengangkut tanaman, termasuk patogen ini. Jadi banyak sekali kasus-kasus serangan patogen yang sangat merugikan bagi usaha pertanian. Nah, kalau kita lihat sejarah perubahan agroekosistem, jadi pada awal Orde Baru ini kira-kira waktu awal tahun 70-an atau akhir tahun 60-an kita memerlukan pangan yang semakin banyak ya dengan meningkatnya jumlah penduduk,
Karena kalau kita lihat revolusi pertanian ini, evolusi pertanian, mulai bahwa nenek moyang kita dulu tidak pernah nanam apa-apa, kalau mencari makanan cukup berburu di hutan mencari. Dan semakin lama populasi manusia makin meningkat, semakin membutuhkan sumber pangan yang cukup. Nah, oleh sebab itu kita mulai menggunakan teknologi pertanian, dan termasuk revolusi hijau ini adalah salah satu teknik yang akan diharapkan bisa mencukupi pangan manusia. Nah, kalau kita lihat tonggak sejarah perubahan agroekosistem ya, jadi makanya pada tahun 1997 itu akan ada namanya panca usaha tani. Jadi dalam revolusi hijau, jadi bagaimana kita meningkatkan produksi pertanian secara signifikan. Oleh sebab itu pada tahun tersebut, mulai tahun 67 itu kita memperkenalkan varietas unggul. Yang tadinya varietas tradisional yang petani hanya bisa panen sekali setahun menjadi 4 kali setahun, dan berapa peningkatan produksi yang terjadi. Kemudian kita memperkenalkan pupuk anorganik. Kalau tadi karena panennya setahun sekali, maka kebutuhan tanaman cukup dari pembusukan tanaman sebelumnya, dekomposisi itu bisa cukup untuk menghidupi tanaman berikutnya. Nah, dengan intensifnya yang 4 bulan sekali panen, 3 bulan setengah, dan ini menjadi bahan organik yang tersedia dalam tanah menjadi tidak cukup untuk menumbuhkan tanaman berikutnya, maka kita menggunakan pupuk anorganik. Kemudian kita gunakan pestisida yang anorganik yang sangat besar-besaran untuk mengatasi hama dan patogen. Kemudian kita menggunakan alat pertanian dan juga tadinya tidak beririgasi menjadi beririgasi. Nah, jangan lupa bahwa irigasi di samping diperlukan dalam suatu usaha pertanian, terutama padi, dia juga pengairan itu juga akan mengurangi keragaman biota tanah dan juga flora fauna yang ada di sekitar itu. Harapan yang cerah bagi keberhasilan program peningkatan produksi pertanian, dan kita tercapai dengan itu. Varietas unggul, pupuk organik, dan pestisida digunakan tahun 70 dalam program BIMAS. Jadi kalau saudara belum lahir ya, dulu saya termasuk sudah masih anak-anak saat itu, bahwa ada program BIMAS yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi beras, dan kita termasuk yang berhasil meningkatkan produksi beras saat itu. Dan sejak tahun 73 pemerintah mensubsidi pestisida. Jadi pestisida yang digunakan petani subsidi menjadi, sehingga petani tersedia pestisida yang harga murah dan petani bisa menjangkau. Dan jangan lupa pada saat itu pestisida itu dianggap obat tanaman. Jadi adalah filosofi kemoterapi ya. Jadi orang belum melihat dampak negatif terhadap lingkungan, konsumen, dan sebagainya. Yang jelas saat itu targetnya bagaimana produksi tanaman itu tinggi. Nah, apa dampak dan negatif dari revolusi hijau? Nah, ini saya kira ini dulu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa keberadaan pestisida yang tinggi, penggunaan yang intensif, sudah menimbulkan resurgensi atau timbulnya hama-hama baru atau hama-hama yang tahan terhadap pestisida itu, dan sementara lingkungan menjadi lebih rusak. Kemudian ada ketergantungan terhadap pupuk anorganik, karena tidak bisa lagi usaha tani tidak menggunakan pupuk anorganik, karena tadi bahan organik tanah semakin tergerus, dan sekarang di mana-mana tanah pertanian itu miskin terhadap bahan organik. Jadi petani saat itu diperintah saja top down. Jadi bagaimana pemerintah programnya seperti ini, petani harus ikut. Dan petani sangat tergantung kepada varietas unggul dan varietas tradisional yang diusahakan mereka selama ini, dengan tidak adanya penanam kembali, banyak yang punah. Nah,
Ini adalah perbedaan ekosistem alami dan agroekosistem. Jadi cuaca, ya jadi saya highlight saja, umum saja bahwa pada alami bahwa cuaca ini mengikuti kisaran suhu dalam tropis dan juga ini sesuai dengan situasi alam. Sedangkan pada agroekosistem itu semua komponen cuaca itu bisa diatur. Kelembaban tanah dengan irigasi, misalnya suhu dengan rumah kaca dan sebagainya. Kemudian terjadi ada rantai makanan yang lengkap ya. Jadi sehingga dominasi spesies itu tidak terjadi. Jadi rantai makanan ini saling mengontrol dalam proses hidup dia di ini. Sedangkan pada agroekosistem itu tidak terjadi sehingga tanaman menjadi sangat rentan terhadap patogen. Dan ini juga yang perlu saya indikan bahwa pada ekosistem alami tidak kompetisi berupa interspesifik dan jadi ada persaingan antar spesies dan juga intraspesies sehingga karena keragamannya cukup sehingga tidak ada dominasi spesies pada suatu ini tertentu. Nah, ini perbedaan ekosistem alami dan ini saya kira ini lebih detail dari yang tadi bahwa pada agroekosistem produksi bersih. Bersih itu pada ekosistem alami medium, sedangkan pada agroekosistem ini adalah karena monokultur jadi bersih. Rantai tropik kompleks, sedangkan pada agroekosistem sederhana dan linear. Jadi kemudian keragaman spesies jelas tadi pada ekosistem alami ini sangat kompleks, ya, artinya biodiversitas tinggi, sedangkan pada agroekosistem terjadi dominasi spesies tertentu sesuai dengan apa yang ditanam di sana dan diikuti oleh spesies yang bisa mengikuti jenis tanaman yang kita tanam. Keragaman genetik tinggi. Ya, jadi kritik dengan dia banyak sekali spesies yang tumbuh pada suatu lokasi. Kemudian di agrosistem rendah ya karena monokultur. Siklus mineral tertutup dan pada agrosistem siklus mineral terbuka. Itu yang membuat kenapa kita tidak pernah memupuk tanaman hutan. Dia subur-subur terus karena siklus mineralnya akan mutar di situ. Sedangkan di agroekosistem sangat terbuka. Kenapa? Kalau kita panen itu berarti kita juga membawa mineral keluar dengan terbawa hasil pertanian yang kita tanam. Stabilitas tinggi pada agrosistem alami, sedangkan pada agroekosistem rendah. Ya, artinya sering terjadi perubahan-perubahan dalam penentuan jenis tanaman, kemudian umur tanaman, monokultur dan sebagainya. Energi hilang sebagai panas di ekosistem ini alami, ekosistem alami rendah, sedangkan agroekosistem tinggi tadi karena terbuka dan juga tadi monokultur dan sehingga proses pembuangan energi lebih tinggi. Kendali manusia pada ekosistem alami tadi tidak rendah, ya manusia tidak banyak mempengaruhi proses pertumbuhan vegetasi yang ada di sana, termasuk faktor abiotiknya juga akan tidak terganggu. Sedangkan pada agroekosistem kendalinya sangat tinggi karena manusia bebas menentukan tanaman, varietas, dan waktu untuk menanam tanaman pada suatu area. Permainan temporal panjang, jadi kalau hutan lama sekali, sedangkan ini pendek ya, sesuai dengan umur tanaman itu sendiri.
heterogenitas habitat kompleks. Jadi kalau di ini keberagaman, sedangkan pada agrosistem sederhana. Jadi tadi sesuai dengan kebutuhan manusia. Fenologi, musimam, dan terjadi sinkronisasi. Jadi fenologi ini adalah salah satu pengaruh cuaca terhadap vegetasi dan sebagainya. Jadi kalau pada ekosistem ini musim kemarau, musim hujan, sedangkan pada ekosistem ini cuaca atau ini bisa dikendalikan oleh suatu teknologi sehingga tidak terkait dengan musim secara alami. Dan di sini kita akan coba lihat bahwa agroekosistem dan pengelolaan terpadu. Jadi terpadu saya lebih senang menggunakan pengelolaan penyakit ya. Jadi pengendalian OPT dalam agrosistem merupakan perencanaan karena merupakan suatu tindakan yang mengoptimalkan pengendalian OPT secara ekonomi dan ekologi. Jadi pengendalian OPT atau penyakit pada suatu agroekosistem itu dilakukan dengan terencana, artinya dan terpadu. Sudah kuliah perdana sudah saya sampaikan bahwa pengendalian penyakit ini pertama dimulai dari pencegahan sebelum patogen itu berada dalam suatu area pertanian, dan juga kuratif setelah patogen itu berada dalam area pertanian. Dan perencanaan itu harus benar-benar dilakukan secara terpadu. Jadi kita tidak mengendalikan penyakit ini tidak saja sudah dapat penyakit baru kita kendalikan, tapi bagaimana kita merencanakan supaya penyakit itu tidak terjadi. Termasuk tadi yang saya katakan bagaimana eksklusi atau menghalangi patogen masuk kepada daerah, atau membuat agroekosistem pada suatu daerah yang tidak kondusif untuk perkembangan patogen. Oleh karena itu, semua tindakan pengendalian harus didasarkan pada aspek ekonomi dan ekologi yang ekologi secara pasti telah sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat. Jadi kita juga harus melakukan tindakan yang pada akhirnya akan menguntungkan secara ekonomi, ekologi, dan sehat untuk konsumen. Dan ini kembali lagi, ini adalah permasalahan produksi pertanian di saat ini ya, di pertanian modern saat ini, bahwa pengaruh lingkungan. Jadi kita harus berpikir bagaimana lingkungan, kemudian bagaimana budidaya tanaman, kemudian hama dan penyakit. Jadi masalah lingkungan juga dipengaruhi oleh sistem pertanian, budidaya juga budidaya modern, ketergantungan kita pada input atau sarana produksi untuk menumbuhkan tanaman ini juga menjadi permasalahan sekarang ini. Nah, itu tadi adalah aspek agroekologi dalam produksi tanaman ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang aspek patogen. Jadi patogen adalah salah satu dari 3 komponen yang akan menentukan keberhasilan pertanian, karena patogen akan menyerang dan menimbulkan penyakit pada kondisi agroekosistem yang kondusif untuk dia. Nah, kalau kita lihat penggolongan dari patogen, ada 2 kelompok besar. Ya, pertama adalah kelompok patogen abiotik atau penyebab penyakit yang bukan disebabkan oleh makhluk hidup tapi abiotik, yaitu ada
polusi udara, kekurangan nutrisi, kemudian keasaman tanah dan sebagainya. Sedangkan yang biotik ini yang kita akan bicarakan yang besar-besar saja. Yang pertama virus, kedua bakteri, dan tiga fungi. Sedangkan tanaman parasit ini tidak banyak menimbulkan masalah. Kemudian nematoda, ini salah satu juga yang jadi masalah. Kemudian banyak lagi seperti viroid dan sebagainya, tapi kita tidak akan bicarakan dalam waktu kuliah yang singkat ini. Nah, kalau kita lihat patogen biotik, ini adalah patogen biotik, yaitu jamur, bakteri, dan dari rickettsia ini kita tidak banyak bicara rickettsia karena termasuk yang minor ya. Ada pitoplasma, kemudian virus, viroid, nematoda, ada protozoa, ada ganggang, dan turba tinggi. Jadi yang paling banyak menimbulkan penyakit pertama jamur, kedua virus, dan ketiga bakteri, keempatnya adalah nematoda. Jadi 4 itu yang menjadi permasalahan di daerah-daerah pertanian tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan ini saya ingin perkenalkan morfologi, struktur produksi, dan patogen biotik. Jadi ini adalah pertama jamur itu adalah spora, kemudian ada plasmodium, nanti ada hipa, ada miselium yang menyebabkan. Kemudian kalau bakteri, sel bakterinya itu sendiri, jadi akan menjadi penular atau yang menyebabkan penyakit. Kemudian kalau virus, ya partikel virusnya itu sendiri. Sedangkan nematoda yang akan menjadi patogen adalah nematoda secara utuh. Yang sebelah kanan ini adalah perbandingan ukuran, jadi kelihatan bahwa virus itu adalah patogen yang paling kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, ini kalau kita lihat jamur, ini jamur tadi kelompok terbesar dari patogen ya. Dia adalah sel tunggal atau bentuk benang ya. Jadi bisa sel tunggal dan juga multisel. Kemudian hidupnya heterotrof, dia tidak berklorofil. Jadi hanya bisa hidup parasit. Nah, kalau parasit pada tanaman dia akan menimbulkan penyakit. Kalau sapropit ini biasanya pendekomposisi bahan organik yang kemudian reproduksinya itu bisa seksual dan aseksual. Jadi ada spora dan juga fermentasi hipa, dan itu juga bisa menjadi alat untuk reproduksinya. Nah, kalau kita mulai dari ini adalah struktur reproduksi jamur. Jadi ini adalah klasifikasi jamur. Ini kelas yang menyebabkan patogen pada tanaman. Itu ada Plasmodioporomicetes, Hypochytridiomycetes, Chytridiomycetes, Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, dan Basidiomycetes. Dan satu lagi adalah Deuteromycetes, ini atau jamur imperfecti. Dan ini adalah model bentuk reproduksi daripada jamur yang kelak menjadi bahan untuk menularkan penyakit pada tanaman. Nah, kalau kita mulai dari kelas Plasmodioporomicetes, ini ada jamur ini adalah penyakit akar gada pada kubis yang disebabkan oleh Plasmodiopora brassicae. Jadi ini adalah ini. Dan ini siklusnya, makanya saya pada kuliah pertama bahwa diagnosis menjadi kunci keberhasilan.
Nah, kalau kita diagnosis, dia akan penyebab penyakitnya adalah Plasmodium paraphysicae. Nah, kita lanjutkan siklusnya. Rupanya dia adalah penyakit soil boy, ya. Kalau dilihat epideminya dia adalah monosiklik, sehingga perhatian kita bagaimana kita bisa mengendalikan inokulum awal. Jadi kalau dilihat di situ ada proses dia bertahan dalam tanah, kemudian akan menyerang tanaman baru. Nah, bagaimana kita melakukan pengendalian pada lahan bekas tanaman kubis itu agar spora istirahat yang ada dalam tanah itu bisa diminimalisir untuk menanam tanaman baru, bisa dengan pemrosesan tanah, solarisasi dan sebagainya. Dan minggu lalu sudah kita jelaskan bagaimana metode pengendalian untuk patogen yang berada dalam tanah atau soil-borne pathogen. Nah, kemudian ada kelas Barolagochidiomycetes, juga ada ini adalah satu contoh penyakitnya, itu adalah penyakit bisul pada kentang. Dan ini juga adalah siklus penyakitnya, dan kita menentukan kira-kira pada titik mana kita bisa melakukan pengendalian penyakit ini. Jadi artinya penyebaran penyakit ini kita identifikasi dulu bahwa dia polisiklik atau monosiklik, dan ini menjadi agar kita bisa menentukan strategi apa yang kita harus lakukan dan teknik pengendalian apa yang cocok untuk mengendalikan penyakit bisul pada kentang ini misalnya. Karena penyakit bisul ini bisa berkembang dan kita harus bisa menentukan teknik pengendaliannya pada siklus hidup yang mana. Nah, kalau kita lihat ke Oomycetes ini yang paling terkenal adalah Phytophthora infestan. Di Phytophthora ini adalah polisiklik, ya. Jadi oleh sebab itu kita harus bisa menentukan bagaimana kita menurunkan laju infeksi dengan mengurangi inokulum sekunder yang dihasilkan. Nah, karena Phytophthora ini juga soil borne, jadi dia tidak spesifik. Jadi dia di samping dia peranan inokulum sekunder, inokulum primer juga berperan. Artinya dia dua siklus yang dimiliki itu bisa diikuti oleh Phytophthora infestan yang menyerang pada kentang. Nah, kemudian ini ada Ascomycetes, ini ada contoh dari penyakit ergot, ya. Ini penyakit yang sangat penting, dan penyakit ergot ini adalah penyakit menyerang gandum, dan karena penyakit ini bisa menimbulkan toksin, dan malah di zaman dulu digunakan untuk membuat halusinasi. Jadi ini sekarang inilah siklus penyakitnya, dan kita harus bisa menentukan model penyakit ini apa dan di mana kita bisa melakukan tindakan pengendalian dari penyakit ini. Kemudian ini adalah penyakit dari Basidiomycetes, ya. Jadi Basidiomycetes merupakan penyakit tanam kopi, dan ini sangat fenomenal untuk di Indonesia karena penyakit ini adalah penyakit baru untuk Indonesia. Jadi baru dalam arti bukan asli Indonesia. Penyakit karat daun kopi ini berasal dari Sri Lanka, dan menurut sejarah pada 1876 masuk ke Indonesia dan menghancurkan pertanaman kopi Arabica di Indonesia. Pada saat itu Indonesia adalah
penghasil kopi Arabica terbesar dunia. Kemudian hancur karena Emilia Passatrik ini, dan kita berubah varietas menjadi Robusta. Nah, Robusta sedikit dia lebih tahan terhadap Emilia Passatrik, sehingga saat ini kopi Arabica hanya bisa ditanam pada ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Kenapa? Karena pada ketinggian tersebut patogen ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Dan ini adalah ordo dari ini fungi imperfecti. Jadi ini ada Deuteromycetes ini adalah pengelompokan sementara dari suatu jamur, karena sekian besarnya dunia jamur. Untuk yang belum ditemukan reproduksi seksualnya, banyak diketahui aseksualnya, maka dikelompokkan dalam kelompok ini. Dan ini ada beberapa patogen yang berasal dari fungi ini. Salah satunya adalah Coltetrichum. Ini adalah penyakit cabai yang menyerang cabai di lahan pertanian. Dan ini ada Fusarium, dan sekarang Fusarium ini juga menjadi patogen yang sangat penting untuk tanaman-tanaman pisang dan juga pada tanaman-tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, ini adalah salah satu jenis patogen diplodia pada kelapa sawit, ya, kelapa dan kelapa sawit. Ini jadi permasalahan biasanya di pembibitan dan juga di areal kelapa sawit yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita sekarang masuk kepada penyakit bakteri. Ini adalah contoh biakan murni gejala penyakit bakteri. Jadi ini adalah bakteri kalau dibiarkan di cawan petri juga akhirnya menimbulkan beragam warna juga. Dan sebelah kanan ini adalah tanda penyakit atau masa bakteri pada tanaman yang terinfeksi bakteri. Nah, alat penularan bakteri ini adalah sel bakteri itu sendiri yang terjadi di lapangan, di areal pertanian. Nah, ini adalah Morocco-Gibberella, ada yang bentuk kokus, ada yang bacillus, ada yang spirilia atau rantai. Jadi ini adalah bentuknya. Jadi adalah sel yang bentuk kokus, ya. Ada yang ini semuanya hanya bisa dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Nah, bakteri memperbanyak diri dengan pembelahan sel. Jadi bakteri dia memperbanyak sih, tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi dari satu sel menjadi 2 sel, dan ini akan terjadi dalam waktu yang singkat sekali, sehingga populasi bakteri dengan waktu jam itu sudah berlipat ribuan kali. Dan ini contoh penyakit jadi ini adalah penyakit Padakobis, Xanthomonas padakobis. Dan kalau kita lihat di sini bahwa penyakit ini karakternya dia adalah seedborne dan juga airborne, udara, maksudnya juga bisa lihat aliran air. Nah, pengeluarannya bagaimana kita memperlakukan benih. Bagaimana benih itu kita perlakukan dengan perlakuan benih bisa dengan bakterisida dan perlakuan panas dan sebagainya. Kemudian di lapangan kita juga bisa menggunakan agensia hayati yang bisa menekan populasi Xanthomonas. Kemudian pilihan terakhir tadi saya katakan dia bisa dengan penyakit kimia dan menggunakan bakterisida atau drainase untuk mengurangi percikan air yang ada di lokasi pertanaman. Nah,
Kalau kita kembali pada patogen selanjutnya adalah virus. Jadi ini adalah gejala, morfologi, struktur, dan ini virus. Jadi uh, ini virus. Jadi ini adalah pertama virus yang menyerang pepaya. Ya. Ini apa? Uh, Papaya ring spot virus. Jadi kalau tanamannya terserang itu, karena buahnya seperti itu, akan ada bercak-bercak bercincin. Ya. Sebelahnya adalah tanaman padi yang terinfeksi virus, ya, ada resistan virus, ya, kerdil hampa pada tanaman padi, ada tungro, dan ini adalah bentuk virus yang menyerang. Ini adalah tobacco mosaic virus yang bentuk batang, ya, dan juga cucumber mosaic virus di bawah CMP, dan ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Dan sebelah kanan ini adalah struktur partikel virus yang menyerang tanaman. Dan ini lebih detail apa bentuk virus, ya. Virus itu ada yang berbentuk batang kaku, kemudian ada yang berbentuk Gemini. Gemini itu adalah mystrike virus, ini lebih Gemini. Kemudian ada yang bentuk spherical. Ini spherical itu polihedral, dia berbentuk seperti bulat, ya. Kemudian ada batang lentur yang seperti batang tapi lentur. Kemudian ada yang bentuk bacillus, ya, bacillus yang mirip yang saya katakan seperti bakteri tapi ukurannya sangat kecil. Jadi 1/1000 kali lebih dari itu terhadap dari bakteri. Nah, ini adalah gejala umum virus, ya. Jadi virus itu ada yang gejala menguning, ada yang belang, ada yang mosaik, ya, ada yang ring spot, ini pada tomato ring spot virus. Kemudian ada yang nekrosis gitu dan sebagainya. Ini juga vektor. Nah, ini saya kira ini faktor penyebaran dari virus itu adalah vektor. Jadi kunci penyebaran virus itu adalah vektor, karena dia tidak bisa menular sendiri. Makanya oleh sebab itu pengendalian virus itu banyak ditujukan kepada agen penyebarnya. Nah, oleh sebab itu virus kita belum ada bahan kimia yang bisa mematikan virus. Oleh sebab itu pada pengenalan virus kita banyak menggunakan insektisida yang tujuannya kepada vektor yang bisa menularkan virus itu. Ini adalah contoh dari vektor, ada kutu daun atau aphid, ada kutu kebul. Ini whitefly, ini kutu kebul atau Babesia tabasi, ya. Jadi itu ya. Kemudian faktor virus juga ada trip, ya, ada wareng daun, leaf hover, wareng coklat, ada plant hover, ya, wareng hijau dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh penyakit virus pada kedelai, ya. Jadi ada virus ini, jadi ini kanan ini adalah gejala dan penurunan hasil yang signifikan. Jadi penyakitnya adalah penyakit mosaik kedelai. Patogennya ada soybean mosaic virus dan vektornya Apis glycine atau kutu daun. Jadi ini yang menjadi kunci bagaimana mengendalikan virus ini dengan mengendalikan vektor. Nah, ini adalah penyakit tungro pada padi. Ini sangat berbahaya pada padi. Jadi kalau kita lihat gejalanya seperti ini, patogennya RTBP, ini rice to grow bacillipom virus, dan RTSP, ini rice to grow spherical virus. Vektornya warna hijau atau nepothetic virusen. Makanya saya katakan bahwa kalau kita mau selamat dari penyakit ini pada daerah endemik, tanamlah pada musim hujan. Karena apa? Pada musim hujan warna hijaunya tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, ini contoh satu lagi bahwa ini adalah penyakit kuning pada cabai yang disebabkan oleh Gemini virus. Faktornya kutu kebul tadi, Babesia tabasi, dan pengendaliannya bagaimana kita mengendalikan kutu kebulnya supaya tidak
menularkan virus, karena virus tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada penular, atau identik dengan virus demam berdarah, hanya bisa menular kalau ada vektornya nyamuk Aedes aegypti. Makanya kalau ada musim demam berdarah, yang dikendalikan itu adalah nyamuknya. Jadi karena nyamuk, kalau tidak ada nyamuk, virus itu tidak bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kalau kita lihat kelompok terbesar keempat, inilah nematoda parasit. Nah, ini nematoda parasit, ini adalah karakternya, jadi kecil sekali ya, 300 sampai 1000 nanometer. Ada yang sampai 4000 mikrometer, ini yang terbesar ya. Jadi lebarnya kecil sekali. Nah, berbentuk seperti belut ya. Jadi belut, tubuh tidak bersegma, jadi tidak bersekat, tanpa kaki atau alat lainnya. Nah, ini sebelah kanan bentuk dari Midodogin ya. Ini penyebab penyakit buru akar pada kubis-kubisan. Nah, ini jenis dari nematoda yang menyerang tanaman. Jadi ada Platypus ya, jenisnya, ada Sipenema dan Crinonemelia. Ya, ini adalah jenis-jenis yang menjadi patogen pada tanaman. Nah, ini juga penyakit ya, penyakit yang disebabkan oleh nematoda itu pada lada ya. Jadi ada penyakit kuning pada lada. Ini banyak sekali, terutama ini di daerah Bangka Belitung. Kalau di Lampung yang paling parah adalah penyakit busuk pangkal lada yang disebabkan oleh Phytophthora capsicum. Sedangkan di daerah Bangka ini adalah penyakit kuning yang disebabkan oleh Rhodopholis similis dan juga Milodogin incornita. Kemudian ini belakangan adalah gejala puru akar pada Melodogin pada semangka, dan juga menjadi masalah pada kubis-kubisan ya. Jadi ini adalah Melodogin yang akan membuat puru pada akar. Jadi akarnya jadi bengkak ya. Jadi nah, itu saya kira yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan topik yang lain yang berhubungan dengan penyakit pada tanaman.